Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Terima kasih masih bersama kami dalam Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi bersama saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamun. Bang Don, saya kasih kuning aja deh. Oke, tadi masih penasaran itu soal SEA Games ya kan? Kita ke Pak Sumarji dulu deh ya, karena ada harapan masyarakat kita, ekspektasi cukup tinggi, tapi yang terdekat ini adalah sarana untuk menunjukkan prestasi ya Bung Akmal ya. Pak Sumardi bagaimana Untuk menjawab? mengembalikan rasa galau tadi menjadi euforia. Galau tadi. Monggo Pak Sumardi. Ya, jadi begini. Kita tahu bahwa saat sekarang ini kan masyarakat kita sedang boleh dikatakan gundah gulana gitu ya. Sama dengan kondisi saya ketika kita kemarin tidak bisa lolos Piala Dunia. Tentu ini jadi hal yang memang betul-betul menjadikan kita semuanya sedih dan lain-lainnya lah. Jadi kegalauan itulah akhirnya kebawa sampai dengan saat sekarang ini. Nah, tentu ini ada momentum yang paling dekat. Maka ketika pertama kali saya kumpul bersama-sama dengan para pemain, dengan head coach dan para asisten, official semua saya kumpul. Saya sampaikan bahwa keberadaan timnas U22 SEA Games ini kalau kita nanti bisa mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita bisa mempertahankan emas, tentu itu kan akan menjadikan obat ya, paling tidak obat rasa sakit dan obat rasa galau dan lain-lain sebagainya berkaitan dengan prestasi yang tertunda kemarin. Tentu dengan itu kan kami semua sudah menyatukan tekad dan semangat, keinginan yang bulat untuk memperbaiki diri dari semua hal. Maka hal itulah yang membuat saya semangat sekali di tim ini, di SEA Games U22 ini. Jadi tekad, semangat, keinginan yang kuat dari anak-anak, pelatih dan juga seluruhnya termasuk official secara keseluruhan, ini yang menjadikan kita ini semuanya bisa kuat, terutama bagaimana membuat anak-anak ini betul-betul bisa meningkatkan kualitas dirinya, meningkatkan performanya ketika kami semua berkumpul. Mulai dari sisi latihan dan dibarengi dengan disiplin yang kuat, tentu di samping latihan, disiplin yang kuat juga bagaimana anak-anak bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Yang Maha Kuasa, karena memang kita tahu bahwa Coach Indra ini kan selalu membawa aura di tim ini dengan penuh kasih sayang dan dengan mempertahankan ciri khas kita, disiplin yang kuat, sehingga itu bagian tersendiri juga buat kita semuanya untuk betul-betul bisa selalu mengupdate dan meningkatkan apa yang menjadi keinginan, target kita semuanya. Kembali kalau berkaitan dengan soal kesiapan dan persiapan, saya pun juga tadi pagi sempat meeting bicara dengan official secara keseluruhan, bagi tugas agar supaya segera untuk bisa datang mendahului beberapa orang untuk mempersiapkan sebaik-baiknya, karena kan kita di Chiang Mai kalau nggak salah ya, itu sangat jauh, sehingga saya ingin memastikan kondisi fasilitas yang ada di sana itu memang layak. Kalau nanti misalkan kurang layak ya kami akan berkoordinasi dengan Federasi Thailand agar supaya kita bisa mendapatkan fasilitas. Tentunya sesuai arahan dari Ketua Umum dan juga pesan dari teman-teman Exco semuanya agar supaya membawa timnas SEA Games ini dengan sebaik-baiknya, baik dalam hal fasilitas, baik dalam hal performa para pemain dan juga semua hal.
tentu ini kan juga didukung pemerintah Kemenpora untuk bisa semaksimal mungkin. Karena kan ini kan berkaitan dengan SEA Games, itu kan event-event yang memang gengsinya sangat tinggi, dan ini peran serta dari pemerintah sangat-sangat kuat, karena inilah yang harus kita bisa buktikan bahwa kita memang layak untuk bisa meraih prestasi di ajang SEA Games itu. Oke. Mas Akmal, entah bagaimana perasaan saya kok prestasi di SEA Games dan masuk ke Piala Dunia babak keempat itu tidak kompatibel. Jauh itu kelihatannya. Betul. Paling tidak mungkin yang setara dengan itu adalah sepak bola Asia gitu. Iya, jadi kan begini, Bang. Kalau ini soal perasaan aja ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau kemudian orang membaca visi 2045 PSSI Garuda Mendunia, sebenarnya kita udah punya roadmap di mana sebenarnya dari roadmap itu kita baru punya target lolos ke Piala Dunia itu 2038. Iya, ya kan? 2038. Nah, kemarin kebetulan kita bikin kejutan sehingga ada peluang yang membuat kita berharap-harap agar kita bisa lolos. Tapi menurut saya harapan itu wajar. Sekarang gini aja. Ini Italia sekarang ini juara dunia. Ini kemungkinan belum tentu lolos Piala Dunia juga gitu kan. Bahkan kalau sampai tahun ini tidak lolos, hat-trick 3 kali tidak lolos. Artinya apa? Sepak bola ini kan butuh proses yang proses yang tidak cepat, harus ada langkah-langkah yang diambil. Saya selalu mengatakan gini, filosofi saya, ayo kita berjalan bersama-sama seperti menaiki tangga. Tangga pertama kita, saya ingin mengatakan bahwa Piala Dunia Indonesia saat ini baru Piala AFF sebenarnya, gitu kan, yang ada di kawasan Asia. Kita belum pernah menjuarai itu sejak digelar pada 1996. Habis itu kita naik level. Di mana level kita? Piala Asia. Asia kita kemarin terakhir 16 besar. Artinya harus target misalnya 8 besar kita lolos Asia. Setelah itu baru berpikir Piala Dunia gitu. Kalau kita naik lompat tangga, saya pikir kalaupun kemudian naik, kalau bisa naik dan bisa kita capai itu luar biasa. Tapi kalau kemudian jatuh, Bang Don, sakitnya tuh di sini, Bang Don. Dan itu yang kita rasakan saat ini, gitu. Nggak pernah lihat proses itu. Betul. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini juga perlu pola komunikasi dari PSSI untuk menyampaikan roadmap secara umum. Sekarang gini, saya ingin kasih perbandingan dengan roadmapnya Jepang. Jepang punya 1000 vision, di mana dia menargetkan 2050 juara Piala Dunia. Artinya kalau kita hitung dari sekarang, berarti 25 tahun mendatang. Artinya bagaimana Jepang yang sekarang sudah luar biasa, masih mereka pikir 25 tahun. 25 tahun untuk jadi juara Piala Dunia. Kita kan? tinggal berapa tahun nih? Iya, tiba-tiba kita mau simsalabim lolos ya. Kun payakun lolos Piala Dunia gitu kan. Nah, ini kan ini juga menurut saya perlu juga edukasi dan juga memperkaya literasi pecinta sepak bola kita, bahwa untuk mencapai target yang tinggi kita juga harus butuh proses, dan juga tadi seperti yang dikatakan Pak Marji, pondasinya harus kuat. Ketika pondasinya tidak kuat, kita bangun rumah mewah kan kemudian runtuh, hancur, berantakan. Nah, tapi kalau pondasinya kuat, kita tinggal benahi, yang kurang dan sebagainya. Dan saya pikir ini PR ke depan sepak bola Indonesia. Memang tidak bisa dibandingkan dengan Piala Dunia dengan Piala SEA Games nanti gitu. Tapi setidaknya SEA Games ini adalah momentum di mana kita bisa meraih prestasi gitu kan. Dibanding Piala Dunia yang masih menurut saya masih dalam proses untuk meraihnya. Jadi Piala AFF juga demikian gitu kan. Nanti kan kebetulan main Juli. Tinggal Pak Marji sebagai ketua BTN bisa menarik pemain-pemain terbaik Indonesia untuk tampil. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bergabung di tim nasional, karena alasannya dulu bukan agenda FIFA, karena nanti Piala AFF itu digelar bulan Juli ketika masa libur kompetisi. Jadi pemain-pemain terbaik kita bisa kita datangkan ya, ketum bola kita bisa menang di situ. Saya pikir dahaga-dahaga itu akan bisa kemudian mengobati. Nah, terkait SEA Games ini Bang Don, ini yang menarik. Ini tanggung jawabnya 2 Bang Don. Tanggung jawab Menpora, tanggung jawab Ketua Umum PSSI juga. Dan kebetulan orangnya sama. Iya, nah ini kan ada harapan setidaknya, ya kan? Selalu Ingat ada. aja. Iya, yang penting Bang Don, karena kita sudah harus closing ya. Bang Don, mau ke Pak Sumarji dulu atau ke Bung Akmal dulu? Saya kasih waktu 1 menit. Silakan aja Pak. Oke, Pak Sumarji, bagaimana membaca harapan masyarakat kita terdekat SEA Games ini? Ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, SEA Games ini harus kita bisa
meraih seperti apa yang dimaui dan ditargetkan oleh Ketua Umum PSSI dan juga oleh teman-teman Exco secara keseluruhan. Dan tentunya target ini adalah target yang harus kami jalankan sebaik-baiknya karena sekali lagi tujuan utama supaya yang tadi di awal saya sampaikan, sedikit kalau kita bisa berprestasi, sedikit akan bisa mengurangi rasa kekecewaan kita. Sedikit ya, Mengobati. sedikit bisa mengurangi rasa kekecewaan kita karena kegagalan kita. Maka kegagalan kita di Piala Dunia. Maka dengan yang adanya event terdekat inilah yang akan kami lakukan. Sekali lagi, kalau ditanya target yang setinggi itu bisa apa tidak, saya akan menjawab, akan kami usahakan semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi itu. Walaupun jujur saja, ini bukan perkara mudah. Ini perkara sulit, perkara yang memang betul-betul harus diperjuangkan, dikarenakan tuan rumahnya adalah Thailand. Tapi paling tidak kami sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, itu closing saya berkata dengan SEA Games. Kita selalu bilang, Don, lebih baik punya apa namanya medali emas sepak bola daripada juara umum. Iya. Oke, Bung Akmal, singkat saja. Ya, ini terkait itu juga. Kebetulan Indonesia untuk konteks SEA Games terakhir kali kita juara umum 2011 ketika kita jadi tuan rumah. Tuan rumah. Yang belakangan ke sini bahkan kita pernah peringkat 5. Iya, ambil bola aja lah. Iya, artinya ini PR besar Iya. buat Menpora untuk menyiapkan tim SEA Games kita, bukan cuma sepak bola kan. Di samping tentunya ketua Menporanya juga harus mempersiapkan tim nasional Indonesianya untuk meraih hasil terbaik. Saya pikir Ya udahlah, emas aja lah. Iya, ada satu hal yang ingin saya katakan bahwa kita harus selalu optimis sebagai bangsa Indonesia bahwa sepak bola kita akan ke depan akan maju dan punya prospek besar untuk bisa menjadi salah satu kekuatan sepak bola dunia. Karena potensi itu kita miliki, tinggal bagaimana potensi ini kita gali dan kita bangun bersama. Jadi kalau bahasa agamanya Pak Iza Farok Tapansop yang kemarin sudah kita kerjakan, sekarang kita fokus ke depan membangun sepak bola kita menjadi sepak bola prestasi. Sambil menunggu 5 pelatih yang disebut. Betul. Itu rahasia itu. Udah ada di kantong itu. Nah, udah ada di kantong dan minggu depan kan sudah bisa diketahui kan? Moga. Mudah-mudahan. Walaupun di kantong pembantu udah ada nih. Sudah ada, Cuma nggak mau disampaikan. Nanti kita off the record. Oke, baik. Kita harus akhiri sampai di sini, tentunya dengan harapan ya. Pak Sumarji, terima kasih. Terima kasih, Pak Sumarji. Berjuang terus, ya kan? Bung Akmal juga, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Anda hari ini bukan sebagai pengamat sepak bola, tapi staf khususnya Kiai Ma'ruf Amin. Kita perlu doa juga. Ya. Oke, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya jreng. Langsung on lagi. Saya Doni The Geser. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa, salam super.